Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, kita akan masuk ke materi berikutnya hari ini, yaitu tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya, oke. Baiklah, untuk chapter ini nanti itu kita akan membahas pertama tentang fungsi pemerintahan beserta pembagian fungsinya itu nanti pada masing-masing tingkatan pemerintah. Kemudian juga diikuti dengan bagian pajak menurut tingkatan pemerintah, kemudian adanya vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance, kemudian juga akan ada nanti membahas tentang hubungan keuangan pusat dan daerah sendiri. Baik, dalam hal ini teman-teman kita juga berbicara tentang fungsi stabilisasi ya. Kenapa dikatakan fungsi stabilisasi? Karena fungsi stabilisasi ini itu dipegang oleh pemerintah pusat, ya. Kemudian dia bersifat nasional tentunya karena hal ini disebabkan karena pemerintah daerah itu dia hanya punya sedikit, bahkan mungkin dia tidak punya apa ya semacam peluang atau mungkin sebuah motivasi untuk melakukan atau melaksanakan kebijakan stabilisasi. Jadi dalam hal ini fungsi stabilisasi diemban oleh pemerintah pusat, gitu kan ya. Nah, kemudian prinsip yang digunakan yang sebelumnya kan kita juga sudah bahas ya teman-teman, kalau daerah itu memiliki wewenang tersendiri untuk misalnya ketika mereka berfokus kepada penerimaan daerahnya berupa pajak misalnya, nah di situ ada persentase atau tarif pajak yang mereka bisa tetapkan seperti yang, namun tetap berdasarkan kepada ketetapan yang ditentukan atau berdasarkan undang-undang gitu ya. Jadi kayak sebelumnya yang sudah presentasi mungkin tadi sudah menjelaskan juga ya. Nah, jadi fungsi stabilisasi dipegang oleh pemerintah pusat dan sifatnya nasional ya. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa kita akan membahas sedikit dulu tentang bagaimana sih sebenarnya situasi atau gambaran umum. Jadi kebanyakan negara dunia itu dia punya beberapa tingkatan pemerintah. Jadi selain dari pemerintah pusat, itu juga punya kayak ada pemerintah daerah lagi, kayak kita kan ada provinsi, kemudian kabupaten gitu kan ya. Nah, kemudian misalnya ada pemerintah daerah lagi, itu dibagi lagi nih jadi kecamatan atau desa. Nah, dan di tingkatan yang paling rendah teman-teman, itu biasanya dia memegang fungsi fiskal. Ya, jadi kita akan tambahkan di sini ya. Tingkatan paling rendah akan dia itu memiliki fungsi fiskal ya. Baik dalam segi pengeluaran ya, atau maupun revenue atau pendapatan. Kemudian kalau misalnya bicara tentang sistem federal, maka hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan yang lebih rendah itu dia bisa menjadi penentu dalam proses, kemudian cara bagaimana perpajakan itu dia bisa alokasikan gitu. Ya, nah itu juga dibagi berdasarkan tingkatan pemerintah. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa hubungan fiskal ini teman-teman itu menentukan bagaimana dana akan ditransferkan dari satu tingkatan pemerintah ke pemerintah lainnya. Nah, jadi ada misalnya hubungan antar tingkat pemerintahan seperti intergovernmental relations atau misalnya vertikal atau horizontal. Vertikal berarti jelas ya antara tingkatan yang berbeda. Kemudian horizontal berarti tingkatan yang sama. Nah, itu sangat penting sekali untuk bisa mendukung dan juga mengembangkan sektor publik agar nanti perjalanannya lebih efektif dan efisien. Nah
mungkin yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana nih cara untuk organisasikan atau mengelola hubungan antara keuangan daerah dan juga pemerintah keuangan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, gitu kan ya. Itu kan pasti berbeda-beda di beberapa negara dan um, jadi perbedaan ini tuh sebagian disebabkan karena bisa jadi ada misalnya karakteristik geografi atau misalnya mungkin masing-masing negara tuh punya apa ya, punya tingkat intervensi pemerintah dalam ekonominya itu berbeda-beda. Nah, sehingga menyebabkan struktur kemudian fungsi antara hubungannya antara pemerintah pusat dan daerah itu juga tentunya berbeda-beda, ya. Nah, kemudian ketika misalnya berhubungan dengan hubungan antara keuangan pusat dan daerah, teman-teman ya, saya catat di sini ya. Itu pasti akan muncul apa ya? Oke, permasalahan antara pengelolaan misalnya ya, kayak apa ya? Antar hubungan lah ya. Hmm. Nah, berarti dalam hal ini adalah permasalahan antara hubungan pemerintah dan pusat atau daerah itu adalah kaitannya dengan apa nih? Dengan pembagian should be here. Oke. Erat ternyata dengan pembagian fungsi ya. Jadi kayak misalnya jadi ada sorry. Nah, kalau misalnya ada fungsi apa nih, tugas misalnya begitu ya, pembagian fungsi atau tugas, tanggung jawab, kemudian juga keuangan. Nah, itu sering menjadi masalah pokok gitu ya, fungsi dan keuangan. Nah, kemudian ini juga bisa tentunya teman-teman diartikan bahwa alokasi otoritas atau tanggung jawab keputusan sektor publik itu pasti berbeda-beda juga. Ya, jadi kalau misalnya menurut teori fiscal federalism, jadi sektor publik itu atau pemerintah itu dia punya 3 fungsi utama. Pertama, sebagai stabilitas makroekonomi, kemudian distribusi pendapatan, dan yang ketiga adalah alokasi sumber daya. Ya, jadi tadi ada namanya apa? Ada teori fiscal federalism itu, teman ya. Ya, jadi fungsinya apa di sini ada 3 fungsi utama. Berarti untuk stabilitas makroekonomi, ya kan? Kemudian di sini juga ada namanya distribusi pendapatan gitu. Yang ketiga adalah tentang jadi ini ya stabilitas makroekonomi tadi ya teman-teman. Sorry saya ulang lagi tuh. Yang ketiga tentang alokasi sumber daya ini. Oke, nah jadi teori dalam fiscal federalism ini itu dia menekankan bahwa sebenarnya 2 fungsi utama yang yaitu stabilitas makroekonomi dan juga distribusi itu diserahkan kepada pemerintah pusat. Nah, sementara yang alokasi sumber daya, nah itu sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah gitu ya. Mari kita lihat ya teman-teman ya. Jadi untuk hal ini kita akan lihat pertama dimulai dari stabilitas makroekonomi. Ya. Di 2 instrumen utama dalam kebijakan makroekonomi ini itu ada 2 ya teman-teman ya. Jadi ada kebijakan moneter. Nah, jadi ini
ada dua, kebijakan moneter dan fiskal. Jadi kalau fiskal itu kayak pengendalian jumlah, struktur pajak gitu kan ya, untuk mengelola defisit dan juga surplus anggaran. Nah itu adalah salah satu cara nih untuk bisa menstabilkan ekonomi. Nah, dalam hal ini kan tadi kan kita bicara tentang fungsi stabilisasi. Nah, stabilisasi ini itu dipegang oleh pemerintah pusat dan juga sifatnya nasional. Nah, jadi sehingga dalam hal ini pemerintah daerah dia punya cuma sedikit ya, bahkan mungkin mereka nggak punya motivasi atau mungkin support yang berkaitan dengan pelaksanaan bagaimana mereka bisa mengambil kebijakan itu. Nah, bahkan mereka di daerah sendiri mereka tidak punya nih instrumen makroekonomi yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan itu. Ya, berarti dalam hal ini bisa kita ketahui teman-teman bahwa pemerintah daerah itu sebenarnya walaupun sudah masuk kepada otonomi daerah tetap bergantung kepada pemerintah pusat ya. Nah, ya bisa dikatakan mungkin ya udah kalau misalnya masih kayak gitu berarti masih dalam satu kesatuan gitu ya. Nah, tapi di beberapa negara federal kalau pembagian pendapatan nasionalnya itu merata ya. Jadi maksudnya ada pembagian pendapatan nasional itu dia menyebar gitu ya ke seluruh tingkatan pemerintah. Nah, kalau misalnya ada beberapa apa ya tingkatan pemerintah, nah justru dia makin sulit dalam menerapkan manajemen makroekonominya. Nah, jadi makanya disampaikan bahwa sistem desentralisasi fiskal membuat kebijakan makroekonomi itu akan semakin sulit diimplementasi nantinya. Nah, mungkin untuk teman-teman ketahui juga, itu ada informasi tambahan terkaitan dengan kondisi Argentina di tahun 80-an. Jadi di situ ada keadaan di mana kondisi fiskal pemerintahnya itu sangat buruk sekali, itu sampai pada level fiscal perversity of subnational government. Nah, dan pengeluaran pemerintah provinsinya itu naik tajam, teman-teman. Bahkan dari jadi sekitar 11 ya, 11% dari pendapatan nasional bruto. Nah, jadi pengeluarannya meningkat ya, sedangkan pendapatannya itu menurun, gitu teman-teman. Nah, jadi akhirnya ada defisit di situ ya. Nah, jadi ini tadi kan ceritanya tentang kondisi pemerintah daerah yang kondisi fiskalnya buruk ya teman-teman ya. Jadi tentunya di sini pemerintah pusat itu dia harus apa ya juga harus kan dalam hal ini kan defisit ya karena dibutuhkan kan tadi transfer nih dari pemerintah pusat gitu kan. Nah, padahal dalam hal ini juga pemerintah provinsi itu pengeluarannya juga naik tajam gitu. Nah, karena adanya transfer dari pemerintah pusat, kemudian sehingga munculnya di situ namanya inflationary. Nah, jadi karena tadinya subsidinya tidak didanai oleh pendapatan pemerintah pusat, jadi ini akan memicu kepada defisit yang sangat besar tentunya kepada pemerintah ya. Belum lagi nanti ada pinjaman pemerintah provinsi juga ke bank gitu kan, di bawah pengawasan pemerintah provinsi. Nah, ini yang menyebabkan timbulnya defisit sektor publik teman-teman yang unsustainable. Nah, akhirnya ya otomatis menghambat usaha pemerintah juga ya, untuk bisa mencapai stabilitas harga. Nah, oke, kemudian ini kan tadi berkaitan dengan yang di Argentina. Nah, ada lagi studi di Amerika Serikat ya bahwa desentralisasi fiskal itu dia tidak mengganggu kepada stabilitas gitu. Itu berdasarkan research World Bank 2000. Nah, jadi Kanada itu bahkan dia di Kanada sendiri bahwa diindikasikan bahwa pertumbuhan anggaran pemerintah daerah itu ternyata malah baik gitu, malah memberikan apa ya pening memberikan kontribusi seperti stabilitas gitu ekonominya tuh makin baik. Oke, nah ini didasarkan pada apa? Misalnya dilakukan observasi gitu ya, di mana ada pengeluaran utama atau major expenditure gitu kan ya, dan itu biasanya diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi misalnya ada pembiayaan publik untuk kesehatan gitu ya. Ya jadi itu adalah hal-hal yang rutin dan tidak fleksibel. Nah,
Kemudian ya kalau misalnya sudah ada efek yang dirasakan oleh masyarakat di situ, maka kepercayaan atau misalnya, untuk bayar pajak gitu kan ya itu akan semakin meningkat ya pada masyarakat. Karena mereka memang merasakan, mmm, adanya suatu manfaat yang mereka dapatkan begitu kan ya. Nah, kemudian berikutnya tentang, yang kedua tadi kita udah tadi saya sampaikan tadi ada 3 kan nih teman-teman ya di sini ya. Yes, stabilitas makroekonomi, kemudian yang kedua adalah distribusi pendapatan. Nah, mmm, ketika berbicara tentang share of public finance, jadi ini pembagian keuangan ya, pembiayaan publik. Nah, itu ada dijelaskan bahwa redistribusi pendapatan itu menjadi, tanggung jawab pemerintah pusat, ya kan. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa usaha pemerintah untuk dia menyamakan atau menyeimbangkan perbedaan pendapatan itu sebenarnya unfair gitu. Nah, jadi distribusi pendapatan yang terdesentralisasi itu teman-teman itu nanti akan menyebabkan suatu daerah itu jadi rugi sendiri gitu. Nah, misalnya nih kayak ada kebijakan dia mengadop kebijakan untuk bisa meredistribusi pendapatan dengan misalnya dikenakan pajak tinggi kepada pihak-pihak yang kaya, kemudian dia memberikan manfaat pula kepada yang miskin. Nah, maka orang yang kaya justru dia lari dong, dia nggak mau nih, ya akhirnya dia meninggalkan daerah itu. Nah, orang miskin ya berbondong-bondong lah ke daerah itu. Tapi dalam prakteknya kebijakan redistribusi pendapatan itu teman-teman itu sering biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi banyak kebijakan yang berkaitan dengan misalnya pengaturan redistribusi, nanti bagaimana mengalokasikannya ke otoritas lokal gitu ya. Nah, kemudian juga ada perawatan kesehatan kalau kayak misalnya pendidikan dasar itu juga masuk di situ ya. Nah, itu juga mengandung fungsi redistribusi. Jadi di negara miskin seluruh pelayanan itu dia satu instrumen nih yang bisa digunakan oleh pemerintah pusat ya dan berikan transfer juga. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah alokasi sumber daya. Nah, dalam hal ini kan pemerintah lokal punya peranan yang penting ya teman-teman dalam mengalokasikan sumber dayanya. Nah, kalau misalnya bicara tentang teori keuangan federal itu ya bahwa masyarakat yang demokratis, desentralisasi fiskal itu akan nanti memberikan apa ya dampak yang sangat positif dan juga menguntungkan tentunya ya. Karena ketika dekat dengan masyarakat, pemerintah itu akan lebih mudah lagi dia mengidentify itu. Ini yang sudah selalu kita sampaikan ya dan selalu teman-teman juga pasti ingat bahwa ya ketika misalnya masyarakat merasakan manfaat dari apa yang mereka korbankan begitu ya, itu akan apa yang membuat mereka jadi percayanya mungkin lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, nah, kemudian juga pemerintah lokal sendiri dia bisa gampang nih mengidentify kira-kira sekarang nih masyarakatnya butuh apa ya gitu ya. Apakah mereka benar-benar butuh internet gitu tuh jaringan gitu padahal misalnya mungkin air bersih aja di daerah itu mungkin belum ada ya. Ya itu mungkin hal yang bisa juga kita kaitkan yang kita contohkan seperti itu. Jadi mungkin atau apakah mereka butuh internet sedangkan mereka sendiri mungkin tidak ada yang punya handphone juga gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Jadi mmm, hal inilah yang membuat pemerintah daerah perlu untuk melihat terjun langsung ke lapangan. Nah, kemudian, ya jadi itu ya teman-teman ya, eee, yang terkaitan dengan alokasi sumber daya. Jadi, dalam hal ini berarti, memang para wakil rakyat nih biasanya mereka tidak punya insentif nih kalau misalnya dia mau pegang. Ini contohnya ketika bagaimana di daerah itu mereka bisa menggait suara dari masyarakat ya, kemudian juga mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijanjikan tentunya kepada masyarakat. Oke, teman-teman mungkin untuk video pertama ini dulu ya, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.